ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib yang paling afdal adalah salat Jumat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk meninggalkan aktivitas apapun ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Walaupun itu adalah aktivitas yang produktif seperti aktivitas jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang yang beriman, apabila telah terdengar adzan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berkumpul dalam waktu sepekan sekali. Kalaupun bagi Anda tidak sempat untuk menghadiri kajian selain mendengarkan Jumatan, maka gunakan kesempatan ini untuk menambah ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, berkaitan dengan tema khutbah di kesempatan kali ini, sebagai nasihat untuk mereka yang saat ini sedang sakit dan juga untuk kita yang saat ini sedang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba yang hidup di muka bumi ini, pasti dia pernah mengalami musibah. Sebab tidak ada kenikmatan di alam ini kecuali bercampur dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam ke muka bumi dalam rangka untuk menjalani hukuman, bukan dalam rangka untuk menjalani dan mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wa'lam inna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adam ilaiha uqubatan. Sadarilah bahwasanya dunia adalah tempat tinggal sementara dan bukan tempat selamanya. Dan sesungguhnya Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dalam rangka menjalani hukuman. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kenikmatan bagi hambanya yang beriman, bagi orang-orang yang dia cintai. Kenikmatannya tidak diletakkan oleh Allah puncaknya ada di dunia, tapi kenikmatan puncak itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Itulah kenikmatan surga. Sehingga siapapun yang hidup di muka bumi ini, setinggi apapun bakatnya, sebanyak apapun hartanya, pasti dia pernah mengalami sakit atau dia pernah mengalami sakit hati. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba dengan ujian lahir batin. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagian prinsip yang perlu kita pahami bukan bagaimana menghilangkan musibah. Sebab musibah tidak mungkin dihilangkan. Allah berikan musibah kepada masing-masing hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan adanya rasa takut, wal-ju', kemudian mengalami kelaparan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian dalam bentuk wa naqsim minal amwali wal anfus. Sebagian harta kita hilang, kita mengalami kerugian ketika berdagang, dan juga berkurangnya jiwa. Ada yang mati di antara keluarga kita atau mengalami sakit sebagaimana yang dialami oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa basyiris sabirin, dan kabar gembira bagi para hamba yang bersabar. Karena itu yang lebih penting untuk kita pikirkan bukan bagaimana menghindari musibah, sebab itu tidak mungkin, namun bagaimana kita menyikapi pada saat kita mendapatkan musibah. Bagaimana kita bersikap saat kita mendapatkan sakit, bagaimana kita bersikap saat kita mendapatkan musibah. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ditimpa musibah, bagian penting yang perlu dia sadari bahwa modal hidup yang paling utama bagi seorang mukmin adalah keselamatan agamanya. Karena seorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dalam bentuk ketenangan batin, dan di akhirat adalah kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di surga apabila seorang hamba selamat agamanya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Kalaupun kita tidak bisa lepas dari musibah di dunia, maka minimal jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Rasulullah SAW berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Janganlah kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Sebab ketika seorang muslim ketika ditimpa musibah sakit atau musibah kemiskinan atau musibah utang atau bencana alam atau musibah apapun yang lain, dan dia tidak bisa bersabar, dia tidak bisa menerima dan ridha terhadap takdir Allah, tidak bisa menyikapinya dengan benar, bisa jadi musibah itu akan merembet kepada musibah agama, dan itu lebih berat konsekuensinya dibandingkan dengan musibah di dunia. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahu ridha. Apabila sang hamba ini ridha dengan takdir yang Allah tetapkan, maka sang hamba akan mendapatkan keridhaan. Wa in sakhita falahu sukh. Namun ketika seorang hamba itu murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaan baginya. Musibah dunia belum tentu hilang disebabkan orang marah, disebabkan karena dia enggak ridha. Orang sakit dan dia marah, bukannya dia sembuh, mungkin dia akan semakin sakit sehingga dia sakit lahir batin. Tapi ketika seorang hamba itu ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, dan itu pun sifatnya sementara, maka sesungguhnya pada saat dia ridha, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan baginya. Ketenangan dalam bentuk iman yang bertambah, sehingga bisa jadi dia menjalani musibah, namun batinnya merasa senang dan bahagia sebagaimana yang dialami oleh para nabi di masa silam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma as-salihun." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelahnya ulama, kemudian setelahnya orang-orang saleh. Lalu Nabi SAW pernah mengatakan, "Wal ahaduhum ashaddu farhan bil bala min ahadikum bil ata." Sungguh di antara orang soleh masa silam, di antara nabi masa silam, mereka lebih berbahagia ketika mendapatkan ujian dari Allah, melebihi kebahagiaan kalian ketika kalian mendapatkan harta, melebihi kebahagiaan kita pada saat kita mendapatkan dunia. Karena mereka merasa saat mereka bersabar dengan ujian itu dan ridha dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajatnya. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin tidak ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana kita bersikap sehingga ketika menyikapi ujian ini dengan benar, maka insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal sebagai penebus dosa dan kesalahan. Kalaupun tidak, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai penambah pahala bagi orang yang sedang mengalami musibah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat maka Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba baik mukmin maupun non muslim semuanya pasti akan pernah mengalami sakit dan musibah. Namun ada yang berbeda dari dua keadaan ini. Orang muslim karena dia hanya menyembah Allah semata dan punya harapan kepada Zat yang telah menciptakannya dan mengatur alam raya, maka pada saat dia mendapatkan musibah, dia punya harapan besar di sisi penciptanya. Dan pada waktu dia melakukan itu dengan perasaan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan curahkan pahala baginya. Salah satu cara Al-Qur'an menghibur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Uhud. Ada banyak sekali sahabat yang keluarganya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, tetangganya, teman dekatnya meninggal dunia pada saat peristiwa perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan bagi para sahabat dengan Allah katakan, "In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalaupun saat ini kalian dalam kondisi sakit, kalian sedang mendapatkan kekalahan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga pernah kalah sebagaimana apa yang kalian alami saat ini. Sehingga baik muslim maupun non muslim semuanya pasti pernah mengalami yang namanya musibah. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari digilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang berada di atas, hidup nyaman, hidup enak, dan nanti pada saatnya dia akan terjungkir ke bawah. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Namun kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Seorang muslim yang sakit punya harapan di sisi Allah yang itu tidak dimiliki oleh selain muslim. Sebab dia yakin bahwa di sana ada Sang Pencipta yang akan memberikan pahala, menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat hambanya apabila hambanya bersabar pada saat dia sedang mendapatkan musibah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin yang saat ini sedang mendapatkan ujian sakit diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan Allah berkahi usianya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan para hambanya yang sehat untuk selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu